Kalau bahasanya Kang Ete, saya senengnya bahasanya belok itu. Bahasanya Jiplong. Apa bahasanya? Ulangi. Jere wong mendike digrujung. Kok matane. wah, ya sudah enggak. Jual men. Iya. Kayak Google Translate. Iya. Kan gitu. Jadi bonsai itu bukan semata-mata kita bikin kanopi ya, bukan semata-mata seperti itu. Jadi kalau mau bikin bonsai apapun bahannya, gitu kan, sesimpel apapun bahannya itu kita lihat kira-kira arah gerak tanaman ini kemana. Nah, kalau dilihat, nah kita coba unboxing ya, kita coba unboxing bahan. Nah, perakaran. Nah, tapi sih saya menebak kalau sinensis kan memang akar nggak seperti nggak seperti kimeng, tikas gitu ya. Artinya, nah sudah seperti tebakan saya. Paling hanya akan ada 1, 2 atau 3 akar itu. Artinya kita melihat dominan akar itu ada di mana sih? Kalau tadi kan sekilas saya megang bawah nih. Kita lihat akar ada di sebelah sini, berarti akar itu lebih dominan di sini. Kadang ini. Jadi kita bikin bahan, kadang udah kita bikin dulu dari awal. Asal kita tanam, terus kemudian udah kita bikin kanopinya. Begitu udah jadi 5 tahun, ternyata begitu diangkat, dipasang, nggak enak. Nggak enaknya kenapa? Contoh, ini kan ada akar. Mungkin dari posisi tanam Mas Agus awal atau dari awal belinya, itu memang akar lebih dominan ke sebelah kiri. Hampir di sebelah kanan nggak ada, kosong nggak ada akar. Jadi akan aneh dalam gerak dasar awal itu ketika nanamnya gini. Jadi akar yang di sini, jadi gini. Kalau kita ngelihat di alam itu kan, kalau ada tanaman yang akarnya menjulur itu biasanya ya lebih cenderung seperti ini daripada seperti ini. Malah kalau ditanam seperti ini kan akar nggak kelihatan. Jadi ketarik akar gitu ya? Ya kan agak aneh itu, agak aneh. Biasanya kan seperti ini, akar akan muncul terus menjulur ke sini. Di atas. Ya. Kalau bahasanya Kang Ete, saya senengnya bahasanya belok itu. Bahasanya. Jiplong. Apa bahasanya? Jiplong. Nah. Saya kalau Kang Ete suka ngelihat bahannya saya bikin itu memang sering saya tungging-tunggingkan. Itu tapi saya nunggingkan itu juga ngelihat posisi akar. Kira-kira ini pas nggak untuk di gaya kasketkan atau enggak? Tapi karena kalau ngelihat kita bahan seperti ini, nggak mungkin saya bikin seperti ini. Karena kalau kayak gini, pertama kaku nggak kira-kira? Sangat. Kaku. Meskipun di alam yo ada aja yang kayak itu ada, tapi kita ngelihat kalau kita mau bikin nih, kalau kayak gini kan agak kaku. Nah, karena ini spasi panjangnya ini tuh udah lumayan agak panjang. Kecuali mau ditunggingkan enak, kalau mau tetap ditunggingkan, ini potong. Ya kan? Bayangkan ini hilang. Nah, bayangkan ini hilang, kita cuma main satu ini, kita tunggingkan kayak gini. Ini bisa masuk. Cuman biasanya kita nih terus lah mana dulu wis segere sak ngene gitu kan. Ya kan biasanya gitu. Kecuali ini mau dicangkok. Tapi kalau ini dibikin dicangkok terus kapan jadinya kan? Kalau manitan gitu. Punya bahan cangkok terus potong, terus ini ngoles lagi enggak jadi. Jadi kita maksimalkan bahan yang ada. Kebetulan ini ada jin alami lah ya, jin alami. Kalau tadi mau dibahas soal jin, sebenarnya ngejin itu ya sama kayak gini aja, hanya dibersihkan kayak gini. Nah, mungkin nanti dirapiin, bisa pakai
alat bor. Tapi kalau kecil kayak gini sih sebenarnya pakai cutter aja udah cukup. Nah, ini sebenarnya tinggal disulfur aja. Ini disulfur dulu olesan pertama. Posisi basah kayak gini udah dibersihin, disulfur. Habis itu sulfurnya dicampur lagi dengan lem fox kayu. Nah, diaduk olesan kedua. Nah, lem foxnya itu supaya sulfurnya awet aja. Jadi kalau kena siram, nek tanpa lem fox dia lama-lama habis. Tapi kalau pakai lem fox, paling enggak kita ulangi sulfur lagi di posisi 6 bulan. Nah, kembali. Kalau posisi seperti ini saja, sebenarnya sudah umum. Ya, tanam kita akan lurus seperti ini. Tapi karena ini ada dominan akar yang di sini, supaya kekuatan akarnya muncul, saya nanamnya agak kayak gini. Seperti yang di sket. Nah, seperti yang di sket, tanam kayak gini. Ya. Kenapa mukanya lebih cenderung di sini dan tidak di sini? Ya kan? Pertama seperti ini. Di bahannya Mas Agus ini kalau saya perhatikan ada 2 cabang pembantu. 2 cabang pembantu yang cukup dominan. Satu yang di belakang, satu yang di depan. Nah, satu yang di belakang, satu yang di depan. Kalau ini saya hadapnya ke sini, kan sama ya, sama-sama dapat patah pinggang ya kan? Sama-sama dapat patah pinggang. Ini juga akar juga kelihatan. Tapi kok kenapa mukanya sini bukan sini? Saya biasanya di bikin desain itu ada background di belakang. Jadi gini, bikin bonsai itu nggak 2 dimensi. Kan kadang kalau kita lihat tanaman, ada lihat depannya, belakangnya juga ada kelihatan tajuk-tajuknya gitu kan. Nah, karena ini dilalah ada, dari sananya sudah ada, saya manfaatkan nanti untuk background di belakang situ. Nah, jadi backgroundnya di belakang situ. Nah, makanya ini yang jadi di belakang. Kenapa nggak di depan? Ini yang nanti, ini untuk aksesoris, ini untuk background di belakang. Nah, terus untuk sinensis yang kayak gini kan sering banget ini ya, apa? Tumbuh kampret. Bahasanya Ora loh. Kampret ngomong kampret ki lho, Pak. Nah, yang pertama seperti ini. Terus yang kedua, di sketsa itu sebelah sini kok nggak ada daunnya nih, Mas? Ya kan? Kita punya patah pinggang di sini. Ini kan cakep nih. Jadi kalau teman-teman buka Facebooknya Wahyu Dide Sutomo almarhum Surabaya, itu sering banget bikin model kayak gini. Lurus, keringan, patah pinggang ke bawah. Jadi yang patah pinggang kayak gini, ini tak hidupkan. Ini tak hidupkan, dibikin kanopi di sini. Ininya jadi nggak mahal, ya kan? Kadang kita bikin di toko ekstrim, tekoannya ekstrim. Tapi di tekoannya itu dibikinkan kanopi. Lah terus ngapain kita nekuk? Kan nekuk biar kelihatan tekoannya. Ini biar tekoannya kelihatan, ya jangan dibikin kanopi di sini. Ini buat keringan ya. Buat keringan. Kalau buat keringan biasanya kalau di sinensis sebenarnya gampang. Kalau mau yang agak instan ya, tapi perlu pakai dibakar. Jadi ini keringan digeletek, dipelintir, habis itu apa ya, nek tapi agak berbahaya kalau mau itu bagus spray di api, ya, nanti kan keluar apinya, nanti dibakar. Tapi tidak direkomendasikan karena cukup bahaya lah. Nah, kalau cari sinensis mending cari yang kayak ginian. Maksudnya kadang-kadang misalnya kita main ke penghasil sinensis daerah Bandung, ada yang lebih murah nih, tapi lonjoran roh. Lonjoran. Jadi kayaknya kayak gini di stek, di sana ditanam, sudah lonjoran roh, lurusan. Itu apa ya, ibaratnya kita nggak akan nemuin aksen-aksen patah pinggang atau yang lainnya gitu loh. Mending cari kayak gini tapi udah dipotong terus tumbuh 1 atau 2, nah mencari kayak itu lebih mahal dikit tapi lebih berkarakter. Nah, kalau melihat di sket ini akan jadi bukan yang utama tapi yang bantu aksesoris.
ini yang akan jadi kanopi utamanya. Lah ini yang akan jadi keringan. Oke Mas Eko, ini pakai kawat nomor berapa Ini ini? nomor 4. Sebenarnya paling enak nomor 5 dengan ukuran segini. Cuma karena kebetulan kita tadi bawanya yang ukuran nomor 4. Ini adanya 3,5. Mungkin kita double nanti. Oke. Ya. Untuk pengarahan apa ini? Nah, ini kan nanti kita bikin jadi keringan, ya kan? Ini kita akan jadikan top utama, ini background di belakang. Sama ini untuk aksesoris pembantu lah ya, aksesoris pembantu. Nah, kenapa ngawatnya kayak gini? Nah. Kalau dari yang saya belajar dari senior saya selalu ngawati dari belakang. Jadi kalau tampak depan itu nggak ketegak gitu. Kalau ngawatin dari depan kayak gini ketegak. Ngawatin dari belakang, taringnya dari belakang. Tarik di belakang. Ini. Nah, ini kan nanti mau jadi buat keringan kan? Oke. Kunci dulu kayak gini posisi kan, enak. Baru ini yang akan dikeringkan kita kawat. Kalau mau cepet kayak tadi ya Mas Agus ya, jadi dibakar. Tapi kalau misalnya nggak mau cepet, udah ditekuk setekuknya sesuai dengan harapan keringan seperti apa. Nanti kalau sudah dilepas, udah nggak rubah lagi geraknya, bisa dikeletek ini. Bahasa kerennya keletek apa? Dicoplok. Ya. Kayaknya Google Translate. Iya, kan gini. Ini baru sekali ini ada acara translate, tapi nggak bahasa Inggris ya. Ini translate tapi bahasa Jerman. Nah ini yang menarik dari sinetron dibandingkan bahan yang lain. Nah ini yang saya tanyakan Mas Eko, apakah lentur? Lentur, sangat lentur, enak lentur, dan patah pun tidak apa-apa. Nah kadang gitu, kadang kita kan gini. Misalnya ada teman-teman yang ngawati sancang misalnya, sancang, bougainville, ya kan. Kitanya nafsu. Bougainville kan gampang patah ya kan. Dijamin crack. Nggak ada bougainville kok sebesar ini ditekuk kayak gini nggak patah. Pasti patah. Dan patahannya bougainville belum tentu nyambung. Jadi seolah-olah udah patah terus kita pakai plastik es gitu kan. Ditunggu sebulan ternyata ya jadi bougainville. Tapi kalau di Sinensis long keringan kayak gini aja hidup gitu. Padahal barang sekecil ini gitu. Barang sekecil ini asal ada alur hidupnya dia akan tetap hidup. Tahan banting berarti. Tahan banting. Di daerah-daerah tertentu. Di daerah-daerah tertentu. Sebenarnya makanya tadi ini bikin iri untuk teman-teman nih yang kebetulan tinggal di daerah dingin. Pantura panas. Pantura panas ya Sosok. Makanya bahan itu nggak harus misalnya gini. Yang lagi ngetren apa? Anti putri, santigi atau apa yang lainnya, gitu kan? Atau jenis yang lain lah yang sedang nge-boom. Nggak harus dipaksakan ke daerah di mana kita ini ibaratnya di sini nggak cocoknya Sinensis lah, kenapa nggak pakai Sinensis? Toh Sinensis juga bisa kasih hijau kok gitu. Nggak harus bahan yang sekarang itu lagi ngetren. Ya untuk punya nggak apa-apa. Dicoba misalnya eksperimen apa ya, tanaman yang panas banget. Nah, sianci misalnya di daerah dingin cocok ya dipakai. Mas Ete, bahasa sininya punya apa? Duwe-duwe. Nah, duwe ya. Ini orang gablek. Gablek. Ini teman-teman yang kebetulan mau tanya langsung saja ya. Itu kemarin Mas Hendi, aku dapat materi baru dari Mas Agus, katanya di daerah panas juga Sinensis bisa hidup asal perawatannya tahu. Oh, Monggo Mas Agus sebagai sharing buat teman-teman. ya triknya Mas Agus untuk daerah-daerah Pantura, daerah panas ya, yang karena menurut pengalaman saya juga susah gitu. Itu kalau dari petani Lembangnya itu cara penyiramannya aja Mas. Jadi penyiramannya itu berikut daun-daunnya disiram, diguyur sama daun-daunnya.
Jadi jangan cuma di bagian perakaran, tapi di bagian daunnya juga ikut disiram. Asalkan penyiramannya pagi ya, jadi Iya, atau pagi, malam atau pagi sore ya, sama jadi sore. tidak kena Iya. setelah itu sinar matahari. Karena Iya. sinar matahari pantura itu menyengat ya. Jere wong mendike digrujuk. Ulangi, Jere wong mendike digrujuk. wah matanya. Main mata sama hati. Oh ya, belum pernah nyoba. Belum pernah nyoba. Maksudnya terakhir saya jadi gini. Jadi 2010 pada saat saya mainan sinensis itu memang sempat hidup. Hanya waktu itu mungkin karena saya nggak sabar. Jadi ketika sudah hijau kayak gini, matinya bukan karena nggak seger, matinya karena cabuk putih. Nah itu tadi. Cabuk putih itu kalau di sinensis sudah kena di ini sela-sela daun, ya kan? Saya padahal pakai kurakron dosis tinggi ya, kurakron yang baunya agak menyengat itu, agak menyengat. Itu sebulan hilang, sebulan muncul lagi. Sebulan hilang, sebulan muncul lagi. Nah, terus akhirnya ya sudah, karena bahasanya peh, apa bahasa translate-nya peh itu, wah, ya sudah enggak. Iya. Jadi kalau mau bikin alurnya sinensis pada saat nanti pengawatan, itu sinensis kan biasanya kayak gini. Nih, biasanya seperti ini. Dia dominan hidup, terus kan dia nyabang. Oh iya. Nah, sama seperti kita kalau mau ngawati tanaman biasa. Jadi yang diilangi nanti untuk dikawatan kan gini. Daun pangkalnya dan daun pangkalnya ini cabang dominannya. Perantingan dominan, perantingan dominannya yang di ya kampretnya yang diilangin kata Kang Yete. Nah, ini kayak gini. Ya, nah ini nanti yang akan kita kawati sama seperti ini. Nah, ini misalnya kayak gini. Ini kebetulan ada calon dominan nih Mas. Ada calon dominan nih ya. Calon dominan kelihatan dari ya kan dibandingkan yang lain. Karena gini, kalau ini diilangin mau mengharapkan ini narik, nggak akan narik. Ini akan dibayangkan terus kemudian kayak gini. Jadi dilihat yang hijau-hijau kayak gini, ini mau nih narik nih. Tapi yang bawah kayak gini dia udah nggak mau. Ini bawaan dari sananya udah apa namanya? Ya semplek. Ya. Potes nah. Ya kan? Ini nih bawaan dari sananya semplek. Oke. Ini nggak masalah Tidak mati ya? nggak mati. Tetap kuat ya? Tetap kuat. Karena lentur. Kalau ini jenis sinensis di pelintir, nanti efek tuanya ada kelihatan pelintir enggak? Efek tuanya. Iya, misalnya di pelintir ini, efek tuanya kulitnya ikut pelintir enggak? Kulit nggak linter Pak. Kulit tetap jadinya lurus lagi. Oh alur ininya, alur Alurnya, kulitnya oh iya. enggak. Enggak. Alur nggak akan. Jadi gini, di sinensis nih Pak. Sinensis itu beda sama kalau di daerah Tegal lah ya. Itu sudah ada cemara-cemara kan sebelumnya ya. Iya. Jadi kayak Wah itu kalau lah puah. Kalau puah itu alurnya sudah muter. pelintir alami. Iya, sinensis nggak gitu. Jadi kalau saya sering lewat Bojong di depannya Kodim itu kan ada puah besar-besar tuh. Nah, puah itu kalau ngelihat ada puah mati, terus kulitnya di keletek ya, dihilangkan, dicopot. Itu alur kayunya itu muter. Di sinensis enggak. Kalau di sini. Ya, makanya kadang di sinensis kambiumnya tetap lurusan. Makanya diakali pakai di jin. Tuh, itu di sinensis. Cuma memang menang di daun daripada di puah. Kadang dalam proses pengawatan kita akan menemukan hal kayak gini nih, Pak.
Sering banget. Jadi ini kan cabang ya. Ini kawat pertama. Kalau kita mau kawat double loh, satu udah diselipin di sini, satu jangan dipaksakan diselipin di sini lagi. Nggak apa-apa, ambil alur luarnya saja. Jadi jangan dipaksain. Kecuali masih space-nya masih luas. Tapi enggak apa-apa. Jangan ganggu ini loh. Nah, tarik ininya. Berarti tujuannya untuk mempermudah Ini ya. tubuhnya ini. Betul. Jadi terus biasanya saya nyeting itu terakhir. Kita punya gambaran di sketsa, kawat kita pasang dulu. Nah, setting ngeterapnya lah kalau bahasa ininya. Saya biasanya Orang langsungan. nggak langsungan, ya. Petir lah. Sama kayak gini pun saya ikutin dari belakang, maksudnya. Ya. Mas, nanya mas. Deh, monggo. Itu kalau kawat double sama sinensis ngaruh nggak mas? Gimana? Kawat double ngaruh nggak? Kawat double. Iya, Mas. Itu di jenis sinensis ngaruh nggak mas? Oh, ada. Kawat double atau tidak itu tidak ada kaitannya dengan kesehatan tanaman sebenarnya. Di double itu karena memang satu harusnya ukuran 6, adanya ukuran 4. Nah, atau kebetulan memang supaya bisa ditekuk dia harus double. Sebenarnya nggak ada kaitannya kawat double dan tidak dengan tanaman sehat atau enggak. Iya. Sering kali banget. Jadi memang sebenarnya kalau dilala gini ya, kita ini posisi di rumah, ada bahan pengen dikawati, adanya ukuran nomor 1 misalnya, ini segini nih misalnya, tapi gatal untuk ngawati. Biasanya kan gitu, sak kawat dewasa kawat ada bahan gitu kan. Terus kita pernah nih di video yang keberapa ya Mas Andi ya, kita bikin contoh pengawatan yang ya agak dipaksakan menurut saya, karena adanya kawat kayak gitu sebenarnya mending nggak usah dikawat, mending pakai Tarik. nah mending tarik daripada harus dipaksakan. Ngawatinya gini, sering nggak teman-teman? Kadang sering banget ya, kadang kita main kemana, ke ya orang jualan bonsai pun masih ada untuk kawat kayak gini kan dipaksakan. Bengkok ya enggak, tapi ketoknya kawatan gitu. Ini yang kayak gini. Nah, jadi sebenarnya ibaratnya gini, Mas. Untuk pengarahan, ini kan sebenarnya mengarahkan gerak dasar. Cuma nanti kita coba simulasikan supaya bonsai jadinya seperti apa. Untuk gerak dasar karena kita hanya mengarahkan. Kalau saya punya perbandingan gini, kalau cabangnya ukuran 4, kawatnya ukuran 3, paling nggak selisih 1. Jadi jangan dipaksakan. Nanti modelnya ya kayak gini nek difikes ya sudah, wassalam. Udah masuk, dicopot, hilangnya angel. Apalagi kalau sudah di pot. Kalau masih di tanah, nah merusak kayak gini. Jadi kawatan mending jarang-jarang, tapi upayakan kawatnya ukurannya yang sesuai. Mending kegedean nggak apa-apa, karena malah justru nggak perlu bolak-balik ganti kawat gitu. Oh ya, ngawat itu meres, bukan nekuk, meres. Jadi ada nah diperes gini loh. Jadi ngawatin longgar, habis itu ngencengin sambil ditekuk, sambil meres. Ini loh Mas Agus, ini kan longgar nih ya. Sini longgar, meres. Nah, Ikuti alur. ngikuti alur, meres.
terus ada berapa putaran apa gimana? Oh, enggak ada ininya. Sesuai kebutuhan. Oh iya, takutnya over gitu mas. Biasanya kalau over tak gitu. Nek di sinensis nggak apa-apa, perketek nggak apa mas. Bahasa sini perketek. Oh, potes. Juga terasa juga kan belakang. Oke, contoh yang digarap ini backgroundnya. Background. Akan kita lihat yang mungkin agak ini apakah nanti dipakai atau enggak. Kalau di sketsa ini hilang. Oke. Kalau di sketsa ini hilang. Artinya ketika sketsa sudah jadi, nah eksekusi seperti ini ada pembaruan ya. Kadang karena gini, sketsa itu kan 2 dimensinya ya mas. Nah, pada saat kita mengeksekusi tanamannya, ternyata itu tadi ada ide, ada ada megang. Oh, ini kayaknya Lebih baik, lebih bagus. betul. Kita upayakan bisa sesuai sketsa. Ya, karena sketsa itu adalah konsepnya ya. Konsep. Kalau enggak nanti bikin Awang-awang. tanaman awang-awangan nggak jadi-jadi. Karakternya sudah mulai terlihat, ada ciri khas dari cemara. Normalnya setelah selesai Mas Eko, Ya, ini dibutuhkan berapa waktu untuk ngejar target yang diinginkan sesuai dengan sketsa? sinensis. Sekitar Kita ibaratkan ini subur ya. subur lah itu. Makanya gini, kadang kita catatannya subur ya. Catatan subur kalau kecil kayak gini 3 tahun. 3 tahun sudah. Kecil ya. Cabangnya mau sebesar apa sih? Nah, rekan-rekan kalau misalnya mau bikin bonsai itu kita harus di awal itu pastikan dulu saya mau bikin bahan small, medium atau large. Jadi kadang yang membuat gini misalnya, Mas bonsai itu 5 tahun jadi nggak sih? Jadi saya bilang. Matang mas, matang. Bisa best time mas, 5 tahun bisa. Saya pastikan itu. Yang bikin enggak itu adalah gini. Dapat bahan small, ya kan? Ketika bahan small kayak gini nih Mas Agus. Contohnya yang ini aja ya Pak ya. Iya. Maka ini ya udah cukup. Batang segini, ini batang utama, terus kemudian taruhlah ini terusan batang. Ini segini ya udah cukup. Nggak perlu digedein lagi Pak. Karena gini, saya mau bikin ini 30 cm ada nggak? Ya taruhlah small lah ya. Kang Eta ya, small ya, small. Saya mau bikin yang small. Ya udah stop. Disesuaikan antara ini dengan ini. Ya kan? Small. Tapi ketika kita mau bikin yang agak large, Pak, mau nggak mau ininya harus digedein. Terus kemudian yang kedua, saya mau bikin bonsai formalan dengan batang segini. Batang formal yang paling gampang itu dibahas kalau bahas formal misalnya untuk contoh. Formal batang segini. Ketika ini itu ada yang bertanya apakah ini sudah cukup besar atau enggak, kembali lagi tadi. Kalau untuk small batang segini cukup enggak? Cukup. Small loh. Kita bikin small yang batang segini. Mau dibikin bogel atau tinggian ya batang segini cukup. Tapi ketika kita ngejar mau bikin large, ya kan, large dan vikes dengan batang segini mungkin nggak? Mungkin. Wong Pak Ranto aja batang segini ditunggu 5 tahun bisa segini kan. Nah, jadi kalau misalnya di awal kita saya karena di rumah sendirian untuk angkat-angkat biar nggak kerepotin tetangga, saya mau bikinnya medium. Ternyata
Saya ada teman yang bisa untuk bantu-bantu, maka yang ini mau nggak mau tak drone ya, tak gedein dulu. Jadi kita sesuaikan, kita mau bikin bonsai ukurannya apa, small, medium atau large. Ketika large ya berarti harus digedekan. Digedek kayak itu nggak hanya batangnya saja, tapi pangkal utamanya juga yang harus dibengkakkan. Lah kadang saya nggak main itu apa bahasa Indonesianya? Nggak menyangkal ya, nggak menyangkal. Biasanya difikes, biasanya seringnya difikes. Mau bikin small, ya. Jebule ada akar tumbuh kanan kiri belakang api belimbing, akhirnya di los. Yang tadinya mau jadi small pak, akhirnya jadi medium pak. Eman akarnya mau dipotong gitu. Ternyata narik enak gitu. Saya ada contoh di rumah pak. Saya yang pojok, fikes yang pojok, yang tadinya ada di batu terus tak hilangin batunya. Saya mau bikin small mas, nggak ibrik small lah gitu kan. Tapi ternyata akar itu mau narik ke sini loh. Iki nek small kok eman-eman. Ya sudah, akhirnya konsep mau nggak dirubah jadi medium. Ya ketika jadi medium mau nggak mau pak ini ya mau nggak mau harus dimelankan. Nah tapi kalau untuk kasus tanaman ini karena memang kita mau bikin yang small 30 cm ke bawah, ya ini udah cukup. Nah itulah kunci bonsai itu jadi berapa lama sih kita nggak bisa bilang. 5 tahun bisa 20 tahun ada 25 tahun ada. Bonsainya Pak Slamet Aksara yang dibikin tahun 89 sampai sekarang, bunut yang saya pegang sampai sekarang ya nggak jadi. Serius nggak jadi Pak. Ya karena apa? Ini loh, saya nggak nyekat dari awal. Serius. Itu bahan saya ambil pada saat beliau meninggal, ditinggali itu sampai sekarang masih ada catatannya. Proses awal penanaman tahun 89 sampai sekarang nggak jadi, belum jadi. Karena nggak diseket, sering saya main potong, nanti tumbuh. Ya tuh apik sengkong apik singkongnya. Jadi udah, makanya saya tadi upayakan sesuai sket. Meskipun di sini ada yang ya dominan juga lah, sebenarnya bisa dibikin naik ke atas, tapi nek nggak mantap dengan sket nanti nggak jadi. Itu Pak, jadi untuk yang batang maksudnya. Batang besarannya seberapa sih kita harus stop potong. Terus yang kedua di tahapan mungkin kalau teman-teman main fikes ya, saya pengen batang pertama sebesar lengan. Motongnya jangan pas sebesar lengan, nanti bengkak lagi. Motongnya 3/4 lengan ini kalau mau dikejar sebesar lengan. Karena begitu nanti tumbuhan ini narik, ini bengkak. Itu tumbuhan fikes paling cepet sih. Lah ya, kalau ini narik, tadinya mau bikin, khawatir saya gini, bukan salah bukan, cuma akhirnya barang yang kita proyeksikan 5 tahun jadi, akhirnya 7 tahun gitu. Karena otomatis begitu ini bengkak nih mas ya. Tadi mau dipotong segini, tumbuh cabang 2. Karena dipotong pas sebesar lengan, cabang 2 ini narik, yang bawah ini kan mau nggak mau ikut narik, meskipun pelan tapi ikut narik. Ketika ikut narik, yang tadinya di sini cabang yang kedua, dua cabang lanjutannya 1 dan 2, yang harusnya hanya di tahap 2 kali lagi, akhirnya jadi 3. Karena untuk menyeimbangkan, maksudnya menyeimbangkan tuh, nek batang pangkalnya segini, mosok ibaratnya terusannya 1, 2 terus langsung tak bikin kanopi. Karena di fikes formal beda di jenis kayak juniper kayak gini. Kalau misalnya gini ya, kalau juniper kan kita kiblatnya kadang masih suka lihat di Jepangnya, di Timuran. Kalau Mas Persani, hampir semua sebenarnya di Jepang itu kalau yang di juniper itu instan semua. Proyek kanopi, ya kan? Jarang ekspos di ininya loh. Tapi memang penataan kanopinya enak. Nggak ada di Jepang main tahapan juniper, maksudnya di jenis cemara itu
tahap, karena memang kebetulan mereka dapat bahan materialnya yang sudah ngeliuk-ngeliuk. Di kita di tahap itu kan supaya nyari ngeliuk-ngeliukannya kan. Diliuk, beliuannya gede itu dilos. Iya. Buat dilos diketok, misalnya mati. Bener loh, sering loh. Hati-hati di juniper kayak gini, ketika teman-teman ya dapat bahan polosan, liuk gitu ya, udah diliuk, habis itu liuknya udah agak besar segini, di sini nggak ada titik tumbuh, jangan coba motong atas. Udah, itu kejadian 4-5 pohon di tempatnya Pak Tris. Jangan gundul. Ini jangan ada nih entek gitu. Harus ada dong. Di jenis entas kecil sedikit tuh nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nih kayak gini nih. Ini tadinya lurus, terus liuk kayak gini. Udah liuk nih, besarnya sudah sesuai yang diinginkan besarannya. Terus mau pakai ini nih, di sini nggak ada titik tumbuh, nggak ada terubusan, tahu-tahu tel. Ya udah, Pasti mati. 80%. 80%. 80% rata-rata seperti itu. Iya, gitu. Rata-rata. Terus misalnya begini nih, cabang kayak gini nih. Udah, ini enak, ini diliuk kayak gini, Mas. Diliuk kayak gini. Udah enak. Terus kemudian kita tol di sini. Mungkin mati sih enggak, tapi tumbuhnya di ketiak. Oh iya. Oke, wah sudah rampung ini Mas Eko. Oke. Ini saya namakan sinensisnya Ken Arok. Kenapa kan Arok? Ken Agus. Punya Agus berarti kan Agus. Iya, Ken Agus. Oke. Rampung sudah ya ini ya. Rampung. Ini bahan simpel yang menarik. Jadi kadang-kadang supaya jadi perspektif para porokonco seluruh Indonesia. Kadang bahan lurusan kayak gini, ya kan? Selama kita bisa mengolah, sebenarnya ya enggak terus wah ini bahan jelek, bahan lurusan itu jelek lah, nggak selalu gitu. Kadang lurus tapi ada aksen ke kanan ke kiri, nah, kita bisa bikin. Nah kita sesuaikan dengan sket yang ada, kita bikin keringan, kita bikin kanopi utama. Ini untuk ya ibaratnya aksesoris, ini untuk background. Nah, gitu. Oke.